Hello Technolovers. Pada saat ini kelompok negara berkembang yang dikenal sebagai BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang dari sebelumnya hanya slogan yang diimpikan oleh bank investasi menjadi sebuah kelompok yang nyata, yang juga bertanggung jawab atas bank pembangunan besar. Dan kabarnya nih, organisasi ini tengah membahas konflik yang ada di dunia saat ini. Salah satunya adalah konflik Palestina-Israel. Lantas, seperti apa dukungan organisasi ini? Dan sebenarnya apa itu BRICS? BRICS dukung Palestina. Pada hari Selasa 21 November 2023, para pemimpin BRICS berkumpul untuk pertemuan KTT BRICS yang diadakan secara virtual. Mereka membahas masalah di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel. Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, para pemimpin dari China, Brazil, Rusia, Arab Saudi, Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Menteri dari India dan Argentina menghadiri pertemuan. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Xinhua, para pemimpin mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi Palestina-Israel dan mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Mereka juga menekankan bahwa warga sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional dan mereka menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan serta penyediaan bantuan kemanusiaan. Para pemimpin BRICS juga menyerukan masyarakat internasional untuk mendukung solusi yang adil untuk masalah Palestina dan mendukung penyelesaian dua negara, termasuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan kedaulatan penuh. Mereka juga menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Xi Jinping, Presiden China. Pidato Xi menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus menghentikan permusuhan dan mencapai gencatan senjata segera. Selain itu, dia meminta semua pihak untuk menghentikan setiap serangan dan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk membebaskan tawanan sipil. Dia mengatakan bahwa komunitas internasional harus melakukan sesuatu yang nyata untuk menghentikan konflik yang semakin meluas yang mengancam stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa solusi terbaik untuk konflik Palestina-Israel adalah penyelesaian konflik antara dua negara, pemulihan hak-hak nasional Palestina yang sah, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Disebut Xi, China meminta konferensi perdamaian internasional diadakan lebih awal karena akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk mencapai kesepakatan perdamaian di seluruh dunia. Selain itu, mengejar solusi awal yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan untuk Palestina. Dia menyatakan bahwa pertemuan puncak ini adalah yang pertama sejak perluasan BRICS, dan dia pikir itu adalah waktu yang tepat untuk mendorong keadilan dan perdamaian dalam konflik Palestina-Israel. Dia menegaskan bahwa penghapusan air, listrik, dan bahan bakar serta pemindahan atau perampasan paksa penduduk Gaza harus dihentikan. Xi menjelaskan bahwa inti dari konflik Palestina-Israel adalah hak rakyat Palestina untuk menjadi negara, hak untuk hidup, dan hak untuk kembali. Ia menyatakan bahwa perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui penyelesaian yang adil untuk masalah Palestina. Dia menyatakan bahwa negaranya telah bekerja secara aktif untuk mendorong perundingan damai dan gencatan senjata sejak konflik terbaru antara Palestina dan Israel berakhir. Menurut Xi, China telah bertindak sesuai dengan kapasitasnya di Dewan Keamanan PBB untuk membantu penerapan resolusi tersebut. Di antaranya adalah meminta jeda dan koridor kemanusiaan diperpanjang, memberikan perlindungan kepada warga sipil, dan menyediakan bantuan kemanusiaan yang cukup. Xi menyatakan bahwa pertemuan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan posisi dan tindakan terkait konflik Palestina-Israel menandai awal yang baik untuk kerjasama BRICS yang akan datang. Dia juga menyatakan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan anggota lainnya. Lantas, apa itu BRICS? Jadi, Jim O'Neill, seorang ekonom yang bekerja di Goldman Sachs Group Inc., pada tahun 2001 mencetuskan BRICS untuk menarik perhatian pada tingkat pertumbuhan yang kuat di Brazil, Rusia, India, dan China. Tujuannya adalah untuk memberi investor perspektif yang lebih positif di tengah kekhawatiran pasar akibat serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Atas dasar kepentingan bersama, 4 negara yang terlibat akhirnya menyetujui gagasan tersebut. BRICS telah bekerja sama dalam berbagai forum, seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan percaya bahwa suara mereka akan lebih kuat di dunia yang didominasi oleh AS jika mereka bersatu. Pada tahun 2006, Rusia mengadakan pertemuan Menlu BRICS pertama di tengah-tengah sidang umum PBB.
Namun pada tahun 2009, pertemuan puncak mereka yang melibatkan para pemimpinnya diadakan, namun Afrika Selatan diundang untuk bergabung pada akhir tahun 2010. Fungsi dan tujuan. Bidang keuangan merupakan bagian terbesar dari prestasi BRICS. Negara-negara tersebut telah mencapai kesepakatan untuk mengumpulkan dana senilai 100 miliar dolar atau setara dengan 1.558 triliun 410 miliar rupiah yang dapat dipinjamkan satu sama lain dalam keadaan darurat. Selain itu, mereka mendirikan Bank Pembangunan baru, lembaga yang diinspirasi oleh Bank Dunia. Lembaga ini telah menyetujui pinjaman senilai lebih dari 30 miliar US dollar atau setara dengan 468 triliun 60 miliar rupiah untuk proyek seperti infrastruktur air dan transportasi. Pada tahun ini, BRICS berencana untuk membahas kelayakan mata uang bersama karena persaingan politik dan perselisihan wilayah yang kuat. Hubungan perdagangan India-Cina sangat buruk. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara tersebut adalah perbedaan kepentingan mereka dalam hal politik dan keamanan, seperti hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan. Pemegang tanggung jawab di BRICS. Dalam hal ekonomi, PDB Cina lebih dari 2 kali lipat lebih besar daripada gabungan keempat negara anggota lainnya. Dari perspektif teori, ini menunjukkan bahwa Cina memiliki pengaruh yang paling besar. Namun, India secara bertahap melampaui Cina dari segi populasi dan akhirnya menjadi penyeimbang. BRICS secara resmi tidak mendukung inisiatif pembangunan besar Cina yang dikenal sebagai inisiatif sabuk dan jalan. Ini karena India tidak setuju dengan proyek infrastruktur sabuk dan jalan di Pakistan yang merupakan negara tetangga dan saingan ketatnya. Bank Pembangunan baru tidak memiliki pemegang saham dominan. New Delhi mengusulkan kepemilikan setara yang disetujui oleh Beijing. Meskipun berkantor pusat di Shanghai, bank ini sebelumnya dipimpin oleh seorang India. Keanggotaan BRICS. Terlepas dari invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia tetap menjadi anggota BRICS hingga saat ini. Putin juga hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT para pemimpin BRICS yang diadakan secara online tahun lalu. Anggota BRICS lainnya tetap netral terhadap perang, menganggapnya sebagai masalah regional daripada krisis global. Hubungan Rusia dengan lembaga BRICS telah berubah karena perang. Bisnis Rusia telah dihentikan oleh New Development Bank dengan cepat dan Moskow tidak dapat menggunakan sistem mata uang asing bersama BRICS untuk mendapatkan dolar.